sekarang kita sudah punya pedoman hukumnya, yakni keputusan Presiden Joko Widodo nomor 24 tahun 2016 tentang 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Nah, kan saat sekarang kan kita sudah memperingati kembali ya, kita telah memperingati kembali peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni sejak tahun 2016 ini. Next Mas. Nah, persoalannya Bapak Ibu ya, Kepres ini tidak hanya menegaskan kelahiran Pancasila yang terjadi pada 1 Juni, melainkan juga menginformasikan proses perumusan Pancasila yang benar, yang sesuai dengan fakta sejarah, ya, bahwa pertama Pancasila untuk pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, tidak oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, tidak juga oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei, tetapi hanya oleh Soekarno, satu-satunya tokoh yang mengusulkan Pancasila. Siapa yang bilang seperti ini? Mr. Muhammad Yamin sendiri, Bapak Ibu. Bung Hatta, Ketua BPUPK siapa? Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakil Ketua BPUPK RP Suroso, Ki Hajar Dewantoro, karena Ki Hajar Dewantoro adalah ya anggota BPUPK yang pertama kali setuju dengan usulan Pancasila Soekarno. Siapa yang bilang? Presiden Soekarno sendiri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1964, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ini pertama, kelahiran Pancasila terjadi pada tanggal 1 Juni karena di 1 Juni itulah untuk pertama kali Pancasila diusulkan oleh pengusulnya. Nah, lalu yang kedua, setelah proses kelahiran masuklah fase perumusan, Bapak Ibu. Di sini bisa Bapak Ibu baca konsideran menimbangnya. Jadi kalau ingin mengetahui sebenarnya proses kelahiran dan perumusan Pancasila sesuai dengan fakta sejarah itu seperti apa, mohon baca konsideran menimbang di dalam Kepres 24 tahun 2016 ya. Setelah kelahiran Pancasila lalu masuk fase perumusan Pancasila. Jadi kelahiran Pancasila itu artinya apa? Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno ditetapkan oleh BPUPK menjadi bahan utama perumusan dasar negara oleh panitia kecil, Bapak Ibu. Maka dibentuklah panitia kecil ya, setelah Soekarno berpidato itu awalnya 8 orang menjadi panitia 8, lalu Soekarno di masa reses membentuk ulang panitia 9 berjumlah 9 orang. Kenapa? Karena di dalam panitia 8 itu komposisinya tidak berimbang, Bapak Ibu ya. Kelompok kebangsaan diwakili 6 orang, kelompok Islam hanya diwakili 2 orang, yakni Kiai Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama dan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Padahal itu ya, langsung next saja Mas, langsung kita lompat Mas. Padahal nanti lompat kanan, lompat kiri nggak apa ya Mas ya? Ya next Mas, next. Padahal next. Nah ini, padahal ya di sidang pertama BPUPK ya, sidang yang khusus membahas dasar negara itu terdapat 15 tokoh yang mengusulkan negara Islam dan terdapat 53 tokoh yang mengusulkan dasar negara kebangsaan, Bapak Ibu. Jadi 20% anggota BPUPK mengusulkan dasar negara Islam, 80%-nya mengusulkan dasar negara kebangsaan. Jadi memang ya, BPUPK itu kan bersidang 2 kali ya, Bapak Ibu ya, 2 kali. Ini juga mungkin ada guru-guru yang tidak mengetahui bahwa BPUPK ini bersidang 2 kali. Yang pertama khusus membahas dasar negara, yang kedua membahas Piagam Jakarta dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli. Nah, di sidang pertama ini terjadi itu tadi pertarungan ideologi, Bapak Ibu, pertarungan ideologi antara usulan negara Islam atau negara kebangsaan, gitu Pak, yang mengalami deadlock sampai tanggal 31 Mei. Situasinya ini seperti digambarkan oleh Bung Hatta, seperti India yang kemudian melahirkan pecahan Pakistan, gitu Pak. Nih, itu digambarkan Bung Hatta seperti itu karena dua-duanya sama-sama keras, gitu ya. Ya, bagi tokoh Islam
negara kebangsaan itu bukan negara Islam. Sedangkan kami sebagai tokoh-tokoh Islam dulu, zaman dulu, mulai Tengku Cik Ditiro, Pangeran Diponegoro itu mengenyahkan Belanda ini bukan untuk mendirikan negara bangsa, tapi ingin mendirikan negara Islam gitu. Oke. Siapa ini? Pandangan siapa? Ki Bagus Hadikusumo. Ya. Next mas. Nah itu. Nah ini Ki Bagus Hadikusumo ya. Ki Bagus Hadikusumo adalah Ketua Muhammadiyah yang di tanggal 29 Mei, 30 Mei beliau mengusulkan negara Islam gitu. Kenapa? Karena menurut beliau itu ya para pejuang Islam ketika bertempur melawan penjajah itu untuk ingin mendirikan negara Islam, bukan ingin mendirikan negara bangsa gitu. Nah karena pertarungannya keras sekali gitu ya, maka ketika di dalam panitia 8 yang ditugaskan oleh BPUPK untuk merumuskan kembali Pancasila yang diusulkan Soekarno menjadi dasar negara, tokoh Islam hanya diwakili oleh 2 orang gitu ya, maka Soekarno membentuk kembali panitia kecil yang baru yang berjumlah 9 orang dengan komposisi yang berkembang ya Bapak